Audio Jungle. Audio Jungle. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah pada malam hari ini saya berkesempatan untuk membuka atau mungkin bahasa saya itu tanya jawab untuk kegiatan workshop online membuat learning sekolah menggunakan model. Setelah kita melakukan pembukaan, memang kita sengaja untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mencoba, ya, jangan takut salah, dan saya berharap dengan kejadian Bapak Ibu yang mungkin ada kegagalan bagi siswa, mungkin ada mungkin mencari foto yang tidak ketemu. Ya, itu adalah bagian dari usaha kita untuk terus belajar dan jangan malu untuk bertanya, baik itu di grup atau mungkin di teman-teman yang mungkin tidak berada. Nah, media tanya jawab ini dan salah satu munculnya workshop ini adalah setelah saya membuat workshop video tutorial itu 1, 2, dan 3 muncul beberapa teman yang seperti Ibu Indah tadi itu. Jadi problem utama di teman-teman itu adalah bagaimana cara melakukan upload pengguna secara tepat, tidak melakukan proses entry data satu persatu. Dan itu pasti akan diinginkan banyak orang agar e-learningnya segera bisa berjalan dengan baik, semua guru bisa login, semua siswa bisa login, dan guru segera melakukan proses pembelajaran melalui e-learning. Pada forum tanya jawab ini nanti akan saya coba rangkum beberapa pertanyaan yang muncul ke inbox saya. Jadi ternyata ada beberapa teman kita itu yang kalau bertanya tidak melalui grup, tapi melalui WA pribadi. Nah, saya memang menyarankan kalau bertanya itu melalui grup saja supaya jawabannya bisa dilalui oleh peserta yang lain, tidak hanya yang bertanya melalui WA pribadi. Tapi nggak apa-apa, ini kita coba buka pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Yang pertama adalah berkaitan dengan tugas resume. Tugas resume itu, Bapak Ibu, nanti wajib dikirim melalui laman wajib.benu.com. Saya tidak menerima proses pengiriman tugas itu melalui WA pribadi. Kenapa? Yang pertama adalah kami ingin agar Bapak Ibu juga bisa hadir di e-learningnya Wahana Bersih Belajar. Yang kedua, kami ingin tahu sebenarnya Bapak Ibu peserta workshop itu yang aktif siapa, yang terlambat siapa. Jadi semuanya akan terekam seperti itu. Kayaknya kalau Bapak Ibu juga akan mengajar kepada anak-anak, ingin tahu anak-anak kita itu siapa sih yang aktif, siapa yang ngirim tugasnya itu kok ya terlambat 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya. Tapi saya menyadari bahwa tantangan belajar Bapak Ibu itu ya saya sangat paham karena memang basicnya tidak semuanya basis IT. Dan bisa jadi ada yang baru belajar. Ada yang mungkin selama ikut workshop masih saja belum paham. Sampai 10 hari baru kemudian ketemu, oh ini maksudnya. Ini kan artinya setiap orang belajarnya juga beragam. Ada yang sudah dikasih video, begitu 1 kali video itu dicoba dipraktekkan langsung bisa.
ada yang diputar berulang-ulang, ditonton saja sampai 45 kali. Itu enggak dikerjakan juga. Gitu. Karena masih belum paham. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti kami akan mendapatkan surat undangan ke sekolah? Nanti akan kami beri. Sebagai kelengkapan Bapak Ibu mendukung pokok. Yang ketiga, apakah saya nanti mendapatkan sertifikat, Pak? Jadi, pertanyaannya tidak di grup tapi di WA. Tapi saya jawab di forum ini untuk supaya nanti diketahui oleh banyak teman yang tidak ikut di video conference. Yang pertama adalah saya akan publish dan terbitkan sertifikat di Bapak Ibu sudah membuat learning, baik itu personal atau lembaga. Yang kedua, mengirimkan resume. Kalau sudah ngirim resume tapi belum juga membuat learningnya, sertifikat juga belum. Yang berikutnya adalah kan sudah mengerjakan e-learningnya tapi belum mengirim tugas sama, tidak juga saya terbit. Oleh karenanya hari ini tanggal 12 itu di tahap 1 dan di tahap 2 dari 100 yang mendaftar, 100 peserta, saya hanya baru menerbitkan 20 tahap. Jadi tidak semua akan mendapat. Nah, di sertifikat itu juga saya siapkan juga semacam barcode. Ini juga banyak masukan, Pak, agar sertifikat ini tidak mudah untuk semacam dibuka, ya, sebaiknya ditambahkan semacam fitur barcode di sertifikat. Jadi memang Bapak Ibu banyak sekali masukan-masukan dan melalui aplikasi yang tidak melalui grup. Makanya ini kita coba jawab, kita berikan di forum ini. Yang ketiga adalah pertanyaan yang sering muncul ke WA pribadi saya itu adalah dengan penggunaan tema, termasuk ukuran foto slider. Jadi Bapak Ibu, karena seringnya banyak pertanyaan itulah kemudian saya mencoba membuat video-video kecil dengan durasi pendek 5-7 menit. Ya. Nah, ini juga menjadi catatan Bapak Ibu, video-video yang saya buat itu sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui WA pribadi. Jadi kalau mungkin dijawab melalui teks yang mungkin akan banyak menyita waktu saya, sehingga saya mencoba hanya copy link, ini video juga, ini videonya untuk bisa di itu beberapa langkah yang saya lakukan, pertanyaan saya jawab dengan video-video tutorial yang saya buat. Nah, yang keempat, ini pengalaman yang coba saya sharekan di grup yang ketiganya, yaitu banyak teman-teman waktu mengisi formulir daftar itu tidak menggunakan gelar. Ya. Misalnya Bu Hayati gitu ya, sudah namanya. Tapi begitu diterbitkan sertifikat, namanya gelarnya namanya panjang, gelarnya panjang juga, SPD, NPD. Ya habis ulang. Nah, oleh karenanya juga kami sediakan tadi video tutorial bagaimana cara mengubah profil dan foto. Ya dalam rangka supaya nanti kalau datanya sudah kami cetak, silakan untuk diperbaiki. Termasuk tidak apa-apa, info aja Pak, saya kemarin ini ada ini. Nah, kenapa saya mencoba melakukan perubahan data profil ini? Karena juga ada masukan dari teman-teman. Jadi banyak sekali masukan-masukan. Pak,
apa enggak ada peluang kami itu mendapatkan semacam sertifikat uji kompetensi gitu. Jadi semacam sertifikat kalau saya mengerjakan ujian saya akan lulus dapat sertifikat. Ya kan? Sertifikatnya bisa dicetak sendiri. Jadi ternyata dalam perjalanan waktu ini banyak sekali apa ya menurut saya masukan untuk perbaikan ke depan. Karena sejatinya awalnya itu ya saya nggak pernah terpikir tentang sertifikat, nggak pernah. Saya awalnya cuma ingin berbagi, buat workshop, yes selesai. Tapi ternyata begitu dibentuk grup, masukannya macam-macam. Gimana kalau ada sertifikatnya, bentuknya digital, nggak apa-apa. Hari ini, ada jamnya 32 jam, dan seterusnya. Nanti ada struktur kurikulumnya. Ya, itu menjadi perkembangan. Terus, nah yang kelima, ini mungkin sedikit bocoran Bapak Ibu. Saya tadi nulis status, saya juga kaget. Begitu saya buka tahap 4 Bapak Ibu, dalam tempo 3 jam, itu 100 yang datang. 3 jam itu, 100 yang datang. Itu kenapa? Salah satu penyebabnya adalah ada masukan. Kira-kira masukan. Pak, bagaimana ini kita punya sertifikat ini masa cuma begini saja? Nah terus, ya dilanjutkan masih banyak materi yang belum dapat. Oke, jadi harus naik kelas gitu, naik level gitu. Itulah saya buat konsep macam workshop nasional online, ya, membuat e-learning dengan menggunakan model level mahir. Nah, ternyata ada persyaratan gitu. Persyaratan yang boleh mengikuti level mahir adalah yang sudah mengikuti tahap 1, 2, dan 3. Jadi orang nggak boleh langsung loncat ke mahir, kita nggak tahu mereka itu bisa apa enggak. Ya kan? Nah, kemudian banyak yang dia pribadi, Pak, gimana caranya supaya bisa ikut level mahir? Ya harus ikut tahap. Pak, kapan dibuka? Nah ini panjang jadinya. Yang kemudian kita coba nanti ada semacam tahapan, gitu ya. Tahapan agar nanti Bapak Ibu, saya yakin yang baru mengenal juga butuh waktu untuk bisa mengikuti program ini dengan baik. Bagi yang mungkin sudah pernah belajar tapi ditinggalkan yang akan mengikuti lagi, mungkin juga butuh waktu. Bisa jadi mungkin 10 tahun yang lalu sudah pernah belajar. Tapi karena faktor waktu nggak pernah kesentuh. Ini adalah dinamika peserta yang coba saya. Nah yang terakhir sebenarnya saya sudah mencoba membuat video tutorial itu mulai 1, 2, 3, 4, dan 5. Gitu. Jika video tutorial ini sudah diikuti secara bertahap, step by step, insya Allah akan bisa dan tapi kalau kemudian posisinya itu Bapak Ibu tidak mengikuti tutorial itu, ya otomatis akan tidak bisa mengikuti. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu loncat-loncat, ya pasti akan banyak kendala. Makanya saya buat tahap demi tahap atau step by step menggunakan model. Nah itu sedikit pengantar Bapak Ibu tentang media kita forum banyak saat ini, tentang yang di WA dan bagi yang baru bergabung atau mungkin ingin bertanya melalui chat ini, kami persilakan Bapak Ibu.
chat untuk bisa kami jawab satu persatu atau melalui video ini langsung angkat tangan Pak. Nanti mic-nya akan saya buka. Tujuannya ini saya mute all supaya nanti Bapak Ibu suaranya bisa jernih, bisa bagus. Saya buka pertanyaan atau tanya jawab Bapak Ibu. Dipersilakan. Pak Selamat Riyadi, monggo. Abdul Karim, videonya masih belum dibuka. Winda juga videonya monggo dibuka. Biar bisa kita melakukan interaksi di malam hari ini. Ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, silakan. Pak Selamat mau bertanya? Ya, silakan Pak. Pak Selamat dipersilakan. Mic-nya masih belum terdengar Pak ini Pak. Mungkin salah colok mungkin. Ya, ya. Satu. Ya, oke, sudah. Sudah. Pak, masalahnya Bu Indah tadi kalau regional settingnya itu mungkin bukan English United States. Mungkin kalau diganti akan berubah jadi koma, bukan titik koma, Pak. Di regional setting di Windows-nya. Ya. Saya memberi ini ya, solusi. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak informasinya. Memang ini yang dulu juga pengguna paket aplikasi sekolah era tahun 2006, 2007, 2008, 2009 gagal total import ya karena faktor disparator ini. Misalnya wajibnya koma di komputer itu tidak koma, tidak tahu cara merubahnya di komputer. Nah, saran dari Pak Samriyadi itu ya memang kita harus memiliki kontrol panel. Nanti kita itu di regional settingnya itu dipilih advance-nya itu ada numbering-nya itu ada kolom list parameternya dari titik koma diubah menjadi koma. Oke Pak Selamat Riyadi, terima kasih atas masukannya. Silakan yang lain mungkin bisa Sama-sama. Siap, Pak Joko, saya Pura. Ya Pak, silakan Pak. Ini Pak, tentang kohort. Jadi, siswa saya itu kan kebetulan ada, misalkan kelas 10 IPA, itu kan ada 7 kelas paralel. Nah, ini pembuatannya, kalau berdasarkan pikiran saya, itu kan kohort kita buat berdasarkan kelas. Nah, sekarang bagaimana nanti teknik pengaturannya jika dalam 7 kelas itu ternyata diampu oleh beberapa guru yang berbeda. Ya. Nah, jadi mana yang lebih praktis pada saat kita membuat pengelompokannya itu dalam kohort tersebut. Karena kalau misalkan kita buat dalam segmen-segmen yang lebih kecil, misalkan per kelas begitu, berarti nanti akan ada proses semacam, kalau di Google Classroom kan ada fasilitas copy materi, copy dan sebagainya lah. Jadi kalau misalnya ini kita penggal-penggal dalam kelas-kelas yang apakah itu juga jalan pikir seperti di Google Classroom itu yang kita lakukan ini, ataukah mungkin ya, seluruh kelas-kelas itu langsung kita jadikan satu, lalu gurunya masuk di dalamnya. Nah ini juga saya tadi mikirnya, Pak, kalau begitu bisa jadi satu orang guru nanti di pengguna itu bisa 500 atau 600 orang. Jadi kira-kira praktisnya selama ini bagaimana untuk kelas-kelas paralel ya, lumayan banyak seperti yang saya sampaikan tadi.
Oke, makasih Pak Joko. Saya akan nyoba sedikit memberikan gambaran tentang manajemen kelas dan pembelajaran. Saya belajar modul itu juga awalnya ini yang saya pertanyakan. Yang saya coba bingung di awal ya ini. Karena di awal-awal saya belajar modul tahun 2007 itu banyak contoh tulisan panduan itu masih levelnya level universitas, belum level sekolah. Sementara kalau sekolah dulu ada jurusan, SMK ada banyak jurusan. SMK gimana ini ngaturnya itu? Muncullah kemudian tahun 2018 itu ada semacam guideline atau petunjuk tentang ini semacam learning management system yang ada di sekolah dari kementerian. Jadi komponennya apa saja LMS itu, terus rekomendasinya yang dilakukan oleh sekolah itu pengaturannya seperti apa, itu ada semua komplit. Namanya learning management system. Dan tahun 2010 itu didetailkan lagi. Bahkan termasuk perangkat pendukung. Nah, yang mau saya sampaikan dengan membuat e-learning di sekolah dengan kelas paralel yang cukup banyak, gitu ya, maka kemudian yang menjadi catatan itu adalah pertama, masing-masing kelas itu harus dibuatkan robotnya dulu. Jadi kalau di dapodik atau ada semacam rombongan belajar. Kenapa dibuat kohort ini? Di dalam kohort inilah kemudian nanti akan dengan mudah seorang guru memasukkan siswa yang akan diampuni atau mampu yang akan diampuni. Jadi kalau di learning management system itu sebenarnya ada pembagian tugas sebenarnya. Ada pembagian level misalnya. Level pertama itu sebenarnya administrator. Kemudian ada di dalamnya sana ada manajer. Nah, ini yang mungkin pas saat ini adalah kepala sekolah. Jadi kepala sekolah bisa mantau semua aktivitas pembelajaran di e-learning ini. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah ada pengajar. Jadi ada manajer, ada pengajar. Kemudian ada level di bawahnya, ada namanya asisten. Jadi pengajar yang tidak bisa melakukan edit pembelajaran. Contoh mungkin kalau di kampus itu ada asisten dosen. Kalau guru di madrasah yang kelas bawah itu ada asisten guru. Begitu. Jadi dalam satu kelas ada 2 guru. Baru kemudian siswa. Nah, perannya admin bisa menentukan manajer, bisa menentukan pengajar. Tapi pada saat pengajar loading, dia nggak bisa menentukan guru lain. Dia hanya bisa menentukan siswa saya siapa. Nah, oleh karenanya nanti pada saat kita menambahkan kohort itu, kita akan dengan mudah tinggal milih saja. Oh ini kelas saya IPA 1. Contoh misalnya Pak Joko, ada 7 kelas. Ternyata matematikanya ada 2 guru matematika. Ya nggak perlu dibuat kemudian matematika Pak Joko, matematika Pak Sukari. Ya nggak perlu. Dibuat aja matematika itu 1 jenjang, kelas 10. Di dalamnya ada 2 guru. Semua kelas berada di situ. Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kita bisa saling mengisi konten, kita bisa saling melengkapi konten dan referensi. Untuk penugasan dan kuis atau latihan soal baru kemudian kita tentukan
kan, oh ini untuk 10 MIPA 1, ini MIPA 2. Seperti itu. Jadi nanti dengan Bapak Ibu itu bisa saling melengkapi dulu. Seperti itu Pak Joko. Insya Allah di panduan saya yang seri 3+ itu komplit bagaimana cara upload, bagaimana cara enrollkan. Seperti itu. Oke. Berikutnya silakan. Mungkin ada yang bertanya. Oke, ini ada pertanyaan untuk dari Bu Indah masalah kohort dan ya Bu, nanti kita akan coba cek kembali datanya itu, file Excel-nya dan CSV-nya juga sudah saya download. Saya perlu cek datanya apa yang menyebabkan tidak bisa di-upload. Jadi itu Bu Indah. Halo Pak Sukari. Ya, silakan Pak. Ya Pak Joko. Ya, jadi dibuat kelasnya dikelompokkan berdasarkan rombelnya berarti ya? Ya, betul. Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalkan tadi sekarang ke rombel IPA 1. IPA 1 itu saya yang mengajar. Lalu kemudian saya juga mengajar di rombelnya IPA 2 gitu. Ya, betul. Sekarang itu masing-masing biar sendiri-sendiri begitu, lalu saya masuk saja di IPA 1 dan IPA 2 nama saya, ataukah IPA 1 IPA 2 saya gabungkan jadi satu di dalam mata pelajaran saya. Pemikiran saya tadi Pak Sukari sepertinya menyatakan bahwa biar mereka sendiri-sendiri gitu ya. Ya. Kalau yang saya sarankan, menyalain mungkin berbeda juga ya caranya. Kalau saya sarankan misalnya Pak Joko ngajar matematika di 4 kelas, misalnya nih Pak, ya. Kalau kemudian 4 kelas bisa dijadikan satu tempat, kenapa harus banyak tempat? Kalau materinya sama. Iya, materinya sama. Ya kan, materinya sama kan? Jadi MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4 dikelompokkan dalam satu tempat, referensinya kita jadikan satu, ya kan? Nah, yang membedakan nanti di sisi penugasan, di sisi mungkin penilaian, yang mungkin akan membedakan. Kita kelompokkan ini IPA 1, supaya nanti anak IPA 1 masuk di bidang ini, supaya nanti gurunya langsung ngoreksi. Jadi kalau anak IPA 2 masuk gitu ya, kadang-kadang seperti itu, satu tempat. Seperti itu Pak. Kalau bisa lebih mudah, lebih hemat, kenapa tidak? Nah, muncul salah satu ide tingkat mahir ini adalah saya mendapat pertanyaan dari guru SMK. Dia mengajar di satu bidang, tapi di jurusannya berbeda-beda. Seperti itu. Mau dijadikan satu, dia bingung sendiri. Pertanyaan simpel begini, bagaimana cara cepat untuk mengcopy agar penugasan materi-materi saya itu berada di tempat lain? Ya. Seperti itu. Ya, itu tadi juga yang saya tanyakan di awal. Kalau di Google Classroom kan ada fasilitas itu untuk menyalin tugas dari kelas 1 ke yang lainnya. Jawabannya nanti. Jadi nanti di model itu ada namanya backup restore. Jadi kita melengkapi satu tempat yang sudah full bagus itu, nanti tinggal di backup tanpa ada rule pesertanya, di restore ke tempat lain, ya kan? Nanti tinggal enroll, sudah nggak boleh. Ya. Oke. Itu pertanyaan yang juga muncul, makanya kemudian workshop ini kita lanjutkan ke level
lebih mahir itu karena faktor ini nanti akan menjadi kebutuhan dan ini ada sedikit catatan Pak Jokowi. Sebenarnya yang urusan, mohon maaf ini, urusan cara mengelompokkan mapel, membuat kursus, upload pengguna, itu harusnya bukan guru, mapel atau guru. Disinilah pengelola TIK di sekolah. Kalau ini dikerjakan oleh guru yang bukan bidangnya, ya akan mundur itu, ya akan posisi penyelidik itu nanti itu. Walaupun posisi ingin belajar. Yang kita dorong kepada guru-guru adalah ngisi konten yang ada di e-learningnya sekolah. Gitu. Jika mereka nggak akan mikiri bagaimana cara merubah password, bagaimana cara merubah tema, bagaimana cara membuat fokus, bagaimana nggak perlu. Mereka cukup bagaimana cara membuat konten untuk anak-anaknya. Seperti itu. Makanya kita buka tanya jawab ini ya dalam rangka itu sebenarnya. Oke, Pak. Fix. Sudah Pak Joko? Oke, sudah lebih cerah di kepala. Silakan Pak, selamat. Iya Pak, yang mau bertanya halo, halo Pak. Halo. Iya, ini nggak jauh beda sih, cuman misalkan di IPA 1 dengan di IPA 2. Di dalam IPA 1 ada dua agama yang berbeda misalkan. Di IPA 2 juga ada dua agama yang berbeda. Sekarang pelajarannya agama, mudahnya agama Kristen, yang satu agama Islam. Jadi Ya, di situ ya Pak, mungkin Bapak sudah mengerti maksud saya. ya. Jadi kalau pendidikan Bagaimana agama ya dikelompokkan berdasarkan agama kan nggak masalah. Misalnya nanti pendidikan agama. Nanti yang di-enroll ya anak-anak itu nanti yang masuk pembelajaran. berarti berarti kita pilihin satu-satu dari Itu anak yang kelompoknya memang Pak. posisinya mengikuti mapel itu. Oh iya, Pak. Jadi Baik. pada saat guru itu ditentukan hanya sebagai pengajar, dia bisa ngenrol siswanya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Siswa saya siapa saja gitu. Iya, iya, baik. Paham. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak Doni, Langitan, gimana ini? Pak Samsul, masih menyimakkan? Pak Agung? Ada yang mau ditanyakan, Bu Hayati? Dipersilakan. Oke, saya coba mencontohkan apa yang saya lakukan di SMA Muhammadiyah 8 Cermin, Pak. Yaitu coba ke M8. Ini adalah salah satu learning yang saya awal menggunakan di Microsoft. Oke, saya coba login. Saya akan coba tunjukkan pada Bapak Ibu untuk salah satu contoh saja pengelolaan kelas dan mata pelajaran. Jadi kelas 10 itu saya coba bagi menjadi 3 bagian, yaitu kelompok sarana umum, jurusan IPA, dan PS. Oke, nah, kita coba set integration. Kemudian saya pilih course, pilih course.
Oke, kemudian lagi kalau di kelas ada kelas 10, di kelas 10 nanti akan ada umum, IPA, IPS. Kelas 11 ada umum, IPA. Kelas 12 ada umum, IPA, IPS. Kita tambahin sukses UNBK, sebelum UNBK dihapus. Dan ujian akhir Muhammadiyah. Ini yang kemarin kami lakukan ujian untuk 90 anak, yaitu kelas 12 secara online tanggal 23 dan tanggal 24 Maret 2020. Ya. Contohnya seperti ini. Dan Muhammadiyah 12. Oke. Ini sebagian contoh atau gambaran. Nah, saat ujian akhir Muhammadiyah tadi, nah, saya menjawab Pak Joko tadi yang pakai gambar tadi itu Pak Joko ya. Iya. Yang menghapus kursus tadi dia. Nah, saat sudah diklik, nah ini Pak Joko jawaban tadi itu Pak. Oke. Ada view, edit, and drop, delete. Nah ini tadi yang Pak Joko ketemu bagaimana cara menghapus kursus. Ketemu di sini kan? Kemudian kita pilih view. Ini yang kita coba kemarin ada ujian, 2 mapel, ada pendidikan agama Islam dan Muhammadiyahan. Anak-anak soal isinya kami minta upload dari 90 sudah semuanya sudah aku semua. Ini gambaran tentang pengelolaan kelas dan pelajaran. Nah, saya coba lanjut ke kelas 10 tentang 10 Bapak Ibu. Akan saya contohkan application. Terus minutes course. Nah, saya contoh untuk yang kelas 10. Kelas 10 untuk umum itu ada 13. Bisa kita cek, IPA-nya ada 5, IPS-nya ada 4 pelajaran. Ini saya kelompokkan umum ada bahasa Indonesia. Nah ini pengalaman Bapak Ibu. Saya nyoba menggunakan ada bahasa Jawa, UPJ, PES 10. Kenapa saya tandai ada 10 ini? Karena ada guru yang mengajarnya di dua jenjang lebih. Misalnya guru bahasa Inggris yang ada di kelas 10 dan kelas 11 seperti itu. Ini saya coba petakan. Matematika wajib kelas 10. Oke. Matematika wajib kelas 10 itu diajar oleh berapa guru atau yang boleh berapa guru tahu nanti. 2 teacher dan 105 siswa. Jadi 2 guru ini ngajar di 4 kelas. Seperti itu Pak Joko gambarannya. Iya. Apa ya pertanyaan? Bagaimana ya enaknya supaya
untuk pelajaran yang di sekolah itu pemetaannya lebih. Itu versi saya dan apa yang selama ini saya kawal termasuk di buku panduan yang pernah saya buat ini sampaikan dalam rangka untuk mengembangkan e-learning yang ada di sekolah. Seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Iya Pak, saya sambung lagi Pak ya. Ya, silakan Pak Joko. Mohon maaf ini saya tutup ini videonya karena signalnya putus-putus. Ya, silakan Pak. Oke. Teknik untuk mengganti password itu memang kalau sudah terlanjur, berarti kita harus menghapus total dulu satu rombongan yang kita upload tadi, baru kita upload ulang yang baru begitu. Maksudnya bagaimana cara membatalkan data yang keliru itu maksudnya? Password siswa. Ya, maksud saya misalnya saya pernah mengalami juga ada 2 kelas terlanjur ke upload, padahal passwordnya ganti satu-satu. Menurut Pak Joko ini gimana? Diganti manual satu-satu? Dipilih diupload, sudah diupload ulang. Jadi sudah pikiran saya babat saja semua, habiskan gitu, baru nanti ngupload ulang aja mungkin gitu. Iya. Ada sebenarnya fitur untuk menghapus siswa secara bersamaan sebenarnya. Itu di tingkat mahir apa itu? Di akun ada, coba tak demokan juga. Tak dulu aja kontennya. Oke. Di model itu ada fitur di user, akun, ada user ini ada. User ini adalah untuk menghapus user-user yang sudah tidak kita gunakan atau mungkin ada kesalahan atau yang lain. Dipilih, ya, baru kemudian di remove, gitu ya, dihapus. Silakan dicoba di sini. Dihapus semua, baru kemudian dipilih. Ini adalah cara cepat untuk, misalnya Bu Indah tadi upload gagal terus begitu berhasil malah kebablasan misalnya. Jadi kan maunya cepat malah tambah lama gitu. Itu Pak Joko. Silakan yang lain mungkin bisa bertanya. Pak Eko Purwanto, monggo. Semakin malam semakin banyak ini yang bergabung maksudnya. Ini di Papua sudah jam 22 ya. Dipersilakan jika ada yang mau ditanyakan. Ini saya sudah mendengarkan dengan satu telinga ini Pak. Itu ya. Yang satunya sudah di meja ini. Ya, saya gimana solusinya, Pak? Gimana, Bu? Pak Slamet itu. Ya, saya solusinya apa itu? Solusinya punya saya ini, Pak. Nanti saya di sini, Pak. Pindah.
Ini bisa tak live kan ya? Apa langsung tingkat 4 saya nih, Pak? Mesti pindah tempat gimana? Bukan pindah tempat. Tingkat 4 lagi. Tingkat 4, Pak. Belum lulus tapi akselerasi langsung tahap 4. Yang lain pakai sertifikat, saya langsung gitu, Pak. Bu, tahap 1, 2, 3, Gimana, Bu? 4 itu sama. Materinya Iya. sama. Makanya saya di modul 3 aja berhenti. Nggak bisa Ya. lanjut lagi, langsung tingkat 4. Ibu jabrikan username sama password ke Pak Slamet. Username Dengan password ke Pak Slamet. Ini Bu, nanti Mana? data Ibu kan belum tak pelajari itu yang elektronya. Oh ya sudah. Kan sudah tadi kayaknya benar, tapi kan kok masih gagal kan begitu. Iya. Ingin mempelajari lebih dalam nanti problemnya kenapa. Nanti saya coba tak import di LMS saya yang uji coba. Iya, siap, Pak. Oke, siapa itu memang butuh perenungan ya kan, Pak? Pakai perenungan tingkat tinggi nih sama Pak Slamet ya. Bukan pertanyaannya yang tingkat tinggi ya, Pak ya. Ya, Pak, terima kasih. Silakan yang lain. Jadi nanti segera saya kabari Bu ketika nanti Siap. bugnya di mana, problemnya, ya. Siap, Kalau Pak. soalnya sih sebenarnya sudah aman, teman kok masih gagal proses itu. Nggak tahu di mana. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, Silakan Ibu. yang lain. Apakah nggak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Jika tidak ada, mungkin cukup karena ini kami videonya ini supaya juga durasinya tidak terlalu panjang. Kemarin 1 jam 40 menit, hampir 1,2 giga. Ini juga hampir 1 jam. Nanti bisa kita upload supaya nanti Bapak Ibu yang belum berkesempatan mengikuti video conference ini bisa menyimak melalui YouTube. Cukup Bapak Ibu ya. Oke, kalau cukup terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf nanti segera kami cek Google di Anda dan coba besok pasti kita upload supaya nanti bisa diterima oleh. Oh ya, catatan Bapak Ibu, kemungkinan nanti akan kita tutup tanggal 14 kegiatan ini di penutupan workshopnya, sehingga nanti saya berharap ada kesempatan tanggal 15 itu bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat bisa segera menyelesaikan tugasnya, dan jika tanggal 15 itu sudah mendapat sertifikat maka bisa bergabung di level mahir. Oke, mungkin itu sedikit tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.